wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai matriks, di mana yang mau saya bahas mengenai definisi matriks, istilah dan notasi pada matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kemudian transpose matriks, dan yang terakhir yaitu operasi pada matriks. Oke, kita lihat dulu yang pertama definisi istilah dan notasi pada matriks. Definisi matriks, matriks adalah himpunan dari bilangan real atau huruf yang dituliskan dalam bentuk baris dan kolom yang berupa jajaran persegi panjang yang dibatasi oleh tanda kurung. Perhatikan bentuk umum dari matriks di bawah ini, di mana ini matriks A yaitu dengan A11, A12 sampai dengan A1n. Ini merupakan baris pertama dari suatu matriks. Kemudian A12, A22 sampai dengan AM2 ini merupakan kolom dari matriks. Artinya ini kolom kedua dari matriks. Sehingga di sini bisa kita katakan A11 sampai dengan AMN ini adalah elemen atau baris ke M dan kolom ke N. Jadi ini menunjukkan baris dan ini menunjukkan kolom. Kemudian selanjutnya istilah pada matriks. Pada matriks dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada elemen atau juga sering disebut unsur atau juga sering disebut entry. Nah, di sini contoh dari elemen, unsur, dan entry yaitu misalkan kita punya matriks A, di sini 2, 1, 3, 4. Nah, 2, 1, 3, 4 inilah yang dinamakan dengan elemen. Atau bisa disebut juga dengan entry. Kemudian ordo. Ordo ini adalah ukuran dari suatu matriks. Ordo ini biasanya disebutkan dengan baris dikali dengan kolom. Nah, jadi ukuran matriks itu biasanya berupa baris dikali dengan kolom. Nah, misalkan untuk contoh matriks A ini ordonya adalah 2 kali 2, di mana banyak barisnya yaitu ada 2, 1, 2, dan banyak kolomnya juga ada 2. Maka bisa kita katakan ordo untuk matriks A ini yaitu 2 kali 2. Kemudian selanjutnya notasi pada matriks. Notasi matriks adalah lambang atau simbol dari penulisan matriks dengan menggunakan huruf kapital. Dan notasi di dalamnya itu biasanya menggunakan huruf kecil. Notasi matriks dapat menentukan ordo pada matriks tersebut. Perhatikan matriks A dengan elemennya A11 sampai dengan AMN. Ini bisa kita katakan bahwa matriks A ini bisa kita notasikan secara singkat dengan bentuk AIJ M kali N. Jadi matriks dengan elemen AIJ dengan ordo M kali N, atau bisa juga kita tuliskan AIJ. Selanjutnya contoh diketahui matriks A itu elemennya 1, min 2, 3, 0. Matriks B elemennya min 3, 2, 5, 7, 9, dan min 4. Tentukan banyak baris, banyak kolom, dan ordo untuk matriks A dan matriks B ini. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama untuk matriks A dulu. Di sini 1, min 2 ini adalah baris pertama. Jadi ini menyatakan baris. Ini baris pertama. Kemudian 3, 0 itu adalah baris kedua. Jadi yang ini adalah baris kedua. Oke, selanjutnya 1, 3 ini adalah kolom. Jadi ini adalah kolom. Kemudian min 2, 0 ya, jadi ini kolom ya.
Kemudian min 2, 0 juga adalah kolom. Jadi ini kolom kedua namanya. Oke, kemudian kita lihat untuk matriks B, min 3, 2, ini adalah baris pertama. Oke, kemudian 5, 7 adalah baris kedua, 9, min 4 adalah baris ketiga, sementara min 3, 5, dan 9 ini adalah kolom pertama, kemudian 2, 7, min 4 ini adalah kolom kedua. Sehingga di sini kita bisa menuliskan untuk matriks A banyak barisnya ada 2, kemudian banyak kolomnya ada 2, maka ordonya atau ukuran matriksnya adalah 2 kali 2. Kemudian banyak baris untuk matriks B di sini ada 3. Oke, ini udah kita hitung tadi. Kemudian banyak kolomnya ada 2, sehingga ukuran matriks B ini adalah 3 kali 2, artinya banyak baris dikali dengan banyak kolom. Kemudian jenis-jenis matriks. Pada matriks ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama matriks 0, di mana matriks 0 ini adalah matriks yang setiap elemennya adalah 0. Contohnya yaitu matriks A, ini semua elemennya 0, maka ini dikatakan adalah matriks 0. Kemudian matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Contohnya yaitu B sama dengan 1, 2, 3. Kemudian matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya yaitu matriks C, elemennya E, F, G. Kemudian matriks yang selanjutnya yaitu matriks bujur sangkar atau biasa disebut juga dengan matriks persegi, di mana matriks A yaitu elemennya A, M, N yang memiliki banyak baris dan banyak kolom sama, atau lebih singkatnya matriks bujur sangkar ini adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Contohnya yaitu di sini matriks D, banyak barisnya di sini ada 2. Ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi ada 2, kolomnya juga ada 2. 1, 2. Kemudian matriks berikutnya yaitu matriks diagonal, di mana matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya 0. Kalau disebutkan matriks bujur sangkar, berarti matriks tersebut punya banyak baris dan banyak kolom sama. Nah, namun di sini yang dikatakan matriks diagonal yaitu semua elemen di luar diagonal utama itu 0. Contohnya yaitu matriks E. Ini adalah matriks bujur sangkar karena banyak barisnya ada 3, 1, 2, 3, banyak kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Dan elemen di luar diagonal utama, ini diagonal utama, semuanya 0 ya. Namun di sini elemen diagonal utama, elemennya itu tidak harus sejenis, artinya tidak harus sama. Kemudian selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 0. Contohnya yaitu matriks F, di mana di sini elemennya itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ini diagonal utamanya elemennya itu sama ya, tapi nilainya harus 1, tidak boleh 2, tidak boleh 3. Jadi di sini harus 1 elemennya. Kemudian matriks skalar yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi nilai elemen dari diagonal utama ini atau elemen pada diagonal utama ini tidak boleh 1 dan juga tidak boleh 0. Contohnya yaitu matriks G, di sini elemennya 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Jadi di sini kita perhatikan elemen utamanya ini sama ya, tapi di sini bukan 1 ataupun bukan 0. Kemudian selanjutnya matriks segitiga atas. Matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utama elemennya itu adalah 0. Contohnya di sini adalah matriks segitiga atas, di mana kita tahu bahwa ini diagonal utamanya
Nah, ini kalau kita hubungkan nih jadi segitiga. Nah, di bawah diagonal utama ini harus 0. Kemudian selanjutnya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama elemennya adalah 0. Jadi kebalikan dari matriks segitiga atas. Dimana contohnya yaitu matriks I, di sini diagonal utamanya ini 2, min 4, min 7. Nah, di atas diagonal utama di semua elemennya 0 ya. Ini pun kalau kita hubungkan, dia akan membentuk segitiga. Kemudian selanjutnya yaitu transpos matriks. Transpos matriks adalah matriks yang diperoleh dengan menukar elemen pada baris dengan elemen pada kolom pada matriks tersebut atau sebaliknya. Jadi transpos matriks itu adalah kita menukarkan yang semula elemennya itu baris kita tukar menjadi kolom, dan yang semula kolom kita tukar jadi baris. Notasi dari transpos matriks A, misalkan ya kita punya matriks A, itu notasi untuk transpos dari matriks A adalah A transpos. Ini dibacanya A transpos atau boleh transpos dari matriks A. Kemudian suatu transpos matriks mempunyai sifat-sifat transpos. Yang pertama yaitu matriks A yang kita transposkan, kemudian hasil dari transpos ini ditransposkan lagi, itu sama dengan matriks A. Yang kedua, sifatnya yaitu matriks A ditambah dengan matriks B, kemudian hasil penjumlahan ini kita transposkan, itu sama dengan matriks A yang kita transposkan ditambah dengan matriks B yang kita transposkan. Selanjutnya, sifat yang ketiga, di mana matriks A kita kurangkan dengan matriks B, kemudian hasilnya kita transposkan, itu sama dengan matriks A yang kita transposkan, kita kurangkan dengan matriks B yang sudah kita transposkan juga. Kemudian yang keempat sifatnya yaitu ketika K ini adalah suatu konstanta yang kita kalikan dengan matriks A transpos, hasil perkalian ini kemudian kita transposkan, itu sama saja dengan A yang sudah kita transposkan kita kalikan dengan K. Selanjutnya sifat yang kelima, matriks A kita kalikan dengan matriks B, kemudian hasil perkalian ini kita transposkan, itu sama dengan matriks B yang kita transposkan kita kalikan dengan matriks A yang sudah kita transposkan. Misalkan matriks A sebagai berikut, maka transpos matriksnya, matriks A ini elemennya yaitu A, B, C, D, E, F. Kemudian di sini kita akan mencoba mentransposkan matriks A ini ya. Jadi di sini baris kita jadikan kolom untuk A transposnya, kemudian kolom B, D, F kita jadikan baris kedua. Oke, jadi sehingga A transposnya itu yaitu elemennya A, C, E, B, D, F. Contoh, diketahui matriks A yaitu dengan elemen 8, 3, 9, min 1, 8, 1, 3, min 4, 5. Tentukan transpos matriksnya. Jadi di sini ini adalah matriks A, kemudian kita akan coba mentransposkan matriks A ini di mana 8, 3, 9 ini adalah baris, kita ubah menjadi kolom untuk matriks transposnya menjadi bentuk ini. Kemudian min 1, 8, 1 itu menjadi kolom yang semula di matriks A dia baris, di A transposnya menjadi kolom. Kemudian 3, min 4, 5 yang semulanya baris di matriks A menjadi kolom di matriks A transpos. Sehingga A transpos untuk matriks ini elemennya 8, min 1, 3, 3, 8, min 4, 9, 1, 5. Kemudian selanjutnya operasi aljabar matriks.
Dua buah matriks adalah setara atau bisa dikatakan sama atau bisa juga disebut dengan equals jika keduanya memiliki ukuran yang sama dan entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Artinya, dua buah matriks bisa dikatakan sama kalau dia memiliki ordo yang sama. Kemudian, elemen-elemen yang bersesuaian adalah sama. Contoh, misalkan di sini saya kasih contoh matriks A itu elemennya A, B, C, D. Kemudian matriks B di sini elemennya A, B, C, D. Oke. Ini bisa kita lihat bahwa ordo matriks A ini adalah 2 kali 2. Ordo matriks B juga 2 kali 2. Berarti syarat yang pertama memenuhi ya, ukuran yang sama. Kemudian kita lihat sekarang entry-entry-nya atau elemen-elemennya, katanya yang bersesuaian harus sama. Kalau tidak sama berarti dia tidak bisa dikatakan dua buah matriks ini sama atau setara. Kita lihat untuk baris pertama kolom pertama. Ini elemennya A untuk matriks A. Kita lihat untuk matriks B. Baris pertama kolom pertama juga A elemennya. Oke, berarti ini entry yang bersesuaian untuk baris pertama kolom pertama dari masing-masing matriks ini sama. Kemudian kita lanjut ke baris pertama kolom kedua. Di sini elemennya B. Kemudian untuk yang sebelah sini, untuk baris pertama kolom kedua juga B. Artinya ini entry-entry yang sama atau di posisi yang sama, elemennya sama. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama, di sini C, di sini juga C. Artinya di posisi yang sama, ini elemennya sama. Kemudian ini juga sama dengan ini. Maka bisa kita katakan bahwa A sama B ini adalah matriks yang setara atau matriks yang sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Artinya pada posisi yang sama, elemen di matriks A itu harus sama dengan elemen di matriks B pada posisi yang sama juga. Kemudian dalam notasi matriks, jika matriks A yaitu AIJ dan matriks B sama dengan BIJ memiliki ukuran yang sama, maka A sama dengan B jika dan hanya jika AIJ sama dengan BIJ. Ya, artinya banyak baris dan banyak kolomnya sama keduanya, atau AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J. Jadi untuk semua baris dan kolom elemennya itu harus sama. Perhatikan matriks berikut. Di sini kita punya matriks A yaitu elemennya 2 1 3 X, matriks B di sini elemennya 2 1 3 5, sementara matriks C di sini elemennya 2 1 0 3 4 0. Oke. Di sini kita akan mengecek apakah matriks A ini sama dengan matriks B. Kalau dikatakan sama, tadi syaratnya ordonya harus sama, kemudian elemen-elemen yang bersesuaian juga harus sama. Kita lihat ini ordonya 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Oke, untuk ordo memenuhi syarat karena sama. Sekarang kita lihat entry-entry-nya atau elemen-elemen yang bersesuaiannya. Apakah sama? Oke, kita lihat untuk matriks A. Di sini pada baris pertama kolom pertama 2. Matriks B pada baris pertama kolom pertama juga 2. Oke. Sama. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua, oke, ini 1, baris pertama kolom kedua juga ini 1, sama. Kemudian baris kedua kolom pertama ini 3, ini baris kedua kolom pertama juga 3. Nah, di sini baris kedua kolom kedua X, sementara di B baris kedua kolom kedua di sini 5. Nah, kalau X ini saya ganti dengan 5 ya. Ketika X di elemen matriks A ini saya ganti dengan 5, maka bisa kita simpulkan matriks A ini sama dengan matriks B. Itu kalau X-nya saya ganti 5. Tapi kalau X-nya saya ganti dengan bilangan bukan 5, artinya misal ini saya ganti dengan 4 atau 0, artinya bukan dengan 5. Maka kesimpulannya A tidak sama dengan B. Mengapa? Karena ada salah satu
entry yang bersesuaian itu tidak sama. Kemudian kita lihat untuk matriks A dan C ini ya, apakah dia sama? Kita lihat syarat yang pertama, dua buah matriks dikatakan sama kalau ordonya sama. Oke, ini ordonya banyak barisnya ada 2, banyak kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3. Kita cek. Di sini untuk matriks A ordonya 2 kali 2, untuk matriks C di sini 2 kali 3. Jelas ini ukurannya tidak sama, maka bisa kita simpulkan bahwa matriks A tidak sama dengan matriks C. Sama halnya juga dengan matriks B, C. B dan C ini juga tidak sama. Kenapa? Karena ordonya juga berbeda. Kemudian selanjutnya penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Definisi, jika A dan B adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama, maka jumlah atau sum dari matriks A ditambah matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada matriks A dengan entry-entry yang bersesuaian pada matriks B. Kemudian untuk selisih atau pengurangan atau difference, di mana matriks A dikurangi matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry-entry pada matriks A dengan entry-entry yang bersesuaian pada matriks B. Matriks dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau tidak dapat dikurangkan. Oke, untuk penjumlahan di sini ada syaratnya. Kalau ordonya tidak sama antara kedua matriks, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Kedua matriks, maka penjumlahan dan pengurangan tidak dapat dilakukan. Pengurangan tidak dapat dilakukan. Oke, jadi kalau ordonya sudah tidak sama, berarti tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikurangkan. Dalam notasi matriks, jika matriks A yaitu AIJ dan matriks B sama dengan BIJ memiliki ukuran yang sama, maka A tambah BIJ sama dengan AIJ tambah BIJ sama dengan AIJ tambah BIJ. Dan untuk pengurangan A kurang BIJ itu sama dengan AIJ dikurang BIJ sama dengan AIJ dikurang dengan BIJ, di mana I dan J ini adalah baris dan kolom. Contoh, perhatikan matriks-matriks berikut. Di sini diketahui matriks A dengan elemen 2, 1, 0, 3, min 1, 0, 2, 4, 4, min 2, 7, 0. Matriks B dengan elemen min 4, 3, 5, 1, 2, 2, 0, min 1, 3, 2, min 4, 5. Matriks C dengan elemen 1, 1, 2, 2. Matriks D dengan elemen min 3, 4, 8, 1. Tentukan matriks A tambah matriks B. Kemudian yang kedua, matriks B dikurangi matriks A. Yang ketiga, matriks C dikurangi dengan matriks D. Yang keempat, matriks B ditambah dengan matriks D. Yang kelima, matriks D ditambah dengan matriks C. Oke. Di sini kita lihat penyelesaiannya satu persatu. Untuk matriks A, karena matriks A ini ordonya ini adalah 3 dikali 4. Ini ordonya 3 kali 4. Kemudian ini juga 3 kali 4. Karena ordonya sama, berarti bisa kita jumlahkan. Cara penjumlahan matriksnya itu bagaimana? Caranya adalah entry-entry yang bersesuaian kita jumlahkan. 2 kita jumlahkan dengan min 4. Hasilnya adalah min 2. Kemudian 1 ini kita tambahkan dengan 3. Jadi hasilnya ini min 4 hasilnya. Kemudian 0 kita tambahkan dengan 5. Hasilnya ini menjadi 5. Kemudian 3 kita tambahkan dengan 1, hasilnya 4. Begitu seterusnya sampai nanti 0 kita tambahkan dengan 5. Itu hasilnya adalah 5.
Selanjutnya untuk yang kedua yaitu B kurang A. Karena tadi matriks B itu ordonya 3 kali 4, matriks A ordonya 3 kali 4, maka bisa kita kurangkan. Cara pengurangannya sama dengan cara kita menjumlahkan matriks A ditambah dengan matriks B, di mana entry-entry yang sama ini kita jumlahkan. Kemudian di sini kita kurangkan. Min 4 dikurangi 2, hasilnya jadi min 6. Oke, kemudian 3 dikurangi dengan 1, hasilnya 2. Begitu seterusnya sampai 5 dikurangi dengan 0. Ini hasilnya adalah 5. Kemudian untuk yang ketiga, C kurang D. Di sini matriks C ordonya berukuran 2 kali 2. Matriks D juga 2 kali 2. Karena ordo sama berarti bisa kita kurangkan. Kurangkannya seperti jawaban nomor 1 dan nomor 2 tadi, di mana 1 dikurangi dengan min 3, di sini hasilnya 4, kemudian 1 dikurangi 4, hasilnya min 3, begitu seterusnya sampai 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Selanjutnya yang nomor 4, ini matriks B, itu tadi ordonya 3 kali 4, sedangkan matriks D itu ordonya adalah 2 kali 2. Karena ordonya nggak sama, maka tidak bisa kita operasikan, atau bisa kita tuliskan tidak terdefinisi ya. Alasannya karena ordo kedua matriks tidak sama. Kemudian untuk nomor 5, D tambah C, karena tadi matriks D ukurannya ini sama dengan matriks C, maka bisa kita jumlahkan. Penjumlahannya sama seperti tadi juga, di mana min 3 kita jumlahkan dengan plus 1. Ini hasilnya 2, begitu seterusnya sampai 1 kita tambahkan dengan 2, ini hasilnya 3. Selanjutnya yaitu kelipatan skalar. Definisi: jika A adalah matriks sebarang dan C adalah skalar yang sebarang juga, maka hasil kalinya atau produk dari C dikali A, artinya dari skalar dikalikan dengan matriks, adalah matriks yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matriks A dengan bilangan C atau dengan skalar. Matriks C dikali A disebut sebagai kelipatan skalar atau skalar multiple dari matriks A. Dalam notasi matriks, jika A sama dengan AIJ, maka C ini adalah skalar, C dikali dengan matriks AIJ itu sama dengan C dikali AIJ sama dengan C dikali dengan setiap entry dalam matriks A, yaitu AIJ. Contoh, untuk matriks A sama dengan 2, 3, 4, 1, 3, 1, matriks B itu dengan elemen 0, 2, 7, min 1, 3, min 5, C itu sama dengan 9, min 6, 3, 3, 0, 12. Tentukan 2 dikali A, artinya 2 ini adalah skalar. Jadi 2 dikali dengan matriks A, kemudian min 1 dikali dengan matriks B, min 1 ini juga skalar. Kemudian sepertiga dikali dengan matriks C, di mana sepertiga ini juga skalar. Maka penyelesaiannya yaitu 2A, artinya 2 dikalikan dengan matriks A ini. Jadi perkaliannya yaitu 2 dikali 2. Oke, 2 ini dikali 2, hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 3, hasilnya 6. Kemudian 2 dikali 4, hasilnya 8. Sampai nanti yang terakhir 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Jadi nilai dari 2A atau 2 dikalikan dengan matriks A yaitu 4, 6, 8, 2, 6, 2. Kemudian min 1 dikali dengan B. Artinya skalar dikalikan dengan matriks B itu sama aja dengan min B. Sehingga di sini min dikali dengan matriks B, di mana min kali 0 itu hasilnya 0, kemudian min kali 2 hasilnya min 2, kemudian min dikali 7 hasilnya min 7, seterusnya sampai min dikali dengan min 5, hasilnya adalah 5. Kemudian sepertiga dikali C, artinya sepertiga dikalikan dengan matriks C ini.
Maka di sini sepertiga dikali 9 hasilnya 3, kemudian sepertiga dikali min 6 hasilnya min 2, kemudian sepertiga dikali 3 hasilnya 1, seterusnya sampai sepertiga dikali 12 hasilnya adalah 4. Kemudian perkalian matriks. Definisi jika A adalah matriks M kali R, baris dikali kolom, dan matriks B adalah matriks R dikali N, baris dikali kolom, maka hasil kali produk dari matriks A dikali dengan matriks B adalah matriks M kali N yang entry-entrynya. Jadi maksudnya gini, untuk perkalian matriks ini apabila kita punya dua buah matriks yang dikalikan, banyak baris dikali dengan banyak kolom, artinya banyak syarat perkalian matrik, yaitu banyak kolom di matriks A itu harus sama dengan banyak baris di matriks B. Baru kedua matriks tersebut bisa dikalikan. Kalau banyak kolom di matriks A tidak sama dengan banyak baris di matriks B, maka itu tidak bisa dikalikan. Di mana hasil perkalian bilangan matriks akan memiliki baris yang sama banyak dengan baris matriks yang pertama. Misal perkalian matriks berikut ini. A, B, C, D dikali dengan E, F, G, H, di mana di sini ordonya 2 kali 2, di sini 2 kali 2. Artinya banyak kolom di matriks A sama dengan banyak baris di matriks B. Berarti bisa kita kalikan. Jadi, cara perkaliannya yaitu di sini A kali E ditambah B kali G. Oke. Kemudian A dikali dengan F, tulisnya di sini, kemudian B dikali dengan H. Kemudian nanti C dikali dengan E, hasilnya di sini, kemudian D dikali dengan G, hasilnya di sini, dan seterusnya. Nah, di sini untuk berikutnya ini matriks berordo 3 kali 3. Di sini matriksnya berordo 3 kali 2. Karena di sini sama-sama 3, maka cara mengalikannya yaitu A, B, C, ini yang saya warnai dengan warna hijau, kita kalikan dengan kolom yang saya warnai dengan warna orange ini. Nah, jadi hasil kalinya itu kita tuliskan di sini di baris pertama, kolom pertama. Nah, nanti selanjutnya baris A, B, C ini kita kalikan lagi dengan kolom Q, S, U. Kita tuliskan di sini di baris pertama, kolom kedua. Kemudian untuk baris kedua D, E, F kita kalikan lagi dengan P, R, T. Kita tuliskan hasilnya di baris kedua kolom pertama di sini. Kemudian baris D, E, F kita kalikan dengan kolom Q, S, U. Kemudian hasilnya kita tuliskan di baris kedua kolom kedua. Begitu seterusnya sampai baris ketiga. Itu pengerjaannya sama seperti perkalian baris pertama dengan kolom pertama. Kemudian perkalian baris pertama dengan kolom kedua. Kemudian di sini kita lihat contoh, tentukan hasil perkalian dari matriks A yaitu elemennya 1, 3, min 2, 7 dengan matriks B 2, min 1, 3, 1. Jadi di sini kita akan mengalikan matriks A dengan matriks B. Kita lihat dulu ordonya. Ya, di sini 2 kali 2. Di sini banyak kolomnya 2, di sini juga 2 kali 2. Banyak barisnya juga 2. Karena banyak kolom di matriks A sama dengan banyak baris di matriks B, berarti matriks A bisa kita kalikan dengan matriks B. Pengalinya bagaimana? Sama seperti tadi, di mana baris pertama ini kita kalikan dulu dengan kolom pertama. Hasilnya kita tulis di baris pertama, kolom pertama di sini. Jadi 1 kali 2, 1 kali 2 tambah 3 kali 3, 3 kali 3. Kemudian 1, 3 ini untuk baris pertama ini, pertama kita kalikan ke sini, hasilnya kita taruh di sini. Selanjutnya baris ini kita kalikan dengan kolom yang ini. Oke, kita kalikan dengan yang kolom yang ini, nanti hasilnya kita tulis ke sini. Oke, kemudian kita lanjut ke
baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Hasilnya kita tulis di sini. Kemudian selanjutnya baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Hasilnya kita tulis di sini. Nah, kemudian ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Ini juga sama dikalikan, kemudian baru kita jumlahkan hasil perkaliannya sehingga nanti diperoleh perkalian matriks A dikali dengan matriks B yaitu 11, 2, 17, 9. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.